Tenang. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jemaah sekalian yang berbahagia, Nabi SAW pernah berkumpul dengan sahabat beliau di masjid. Kemudian Nabi mengatakan nanti akan masuk dari pintu ini ahli surga. Semua sahabat melihat pintu. Saya si tamanangka. Apakah Abu Bakar, Umar, Utsman atau sahabat yang hebat-hebat? Ternyata tiba-tiba masuk orang biasa. Tidak ada yang kenal. Heran sahabat, siapa orang ini? Kok Nabi SAW mengatakan orang ini ahli surga? Apa pekerjaannya? Begitu dia masuk masjid sholat sunat, duduk bersama Nabi, pergi. Besoknya Nabi duduk di masjid. Nabi SAW kembali mengatakan nanti akan masuk dari pintu ini ahli surga. Tiba-tiba dia lagi masuk. Sampai 3 hari, heran sahabat. Semua bertanya-tanya. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan sahabat-sahabat yang alim-alim, yang hebat-hebat, tapi yang biasa-biasa. Orang biasa. Akhirnya ada seorang sahabat, Abdullah ibnu Amr ibnul As. Abdullah ibnu Amr ibnul As penasaran. Apa pegawaiannya dengan sini? Nah, kalau bahasa Sasak nih, paham? Kalau bahasa bukan Sasak, apa pekerjaannya orang ini? Kok dia tidak terkenal tetapi kata Nabi ahli surga? Akhirnya pergi dibuntuti oleh Abdullah sampai orang itu masuk ke rumahnya. Sore-sore datang Abdullah ketuk pintu, tok 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 tok, Assalamualaikum semeton. Buka pintu, Waalaikumsalam semeton, ada apa? Oh, saya ini kebetulan sedang berkelahi dengan orang tua saya, kata Abdullah, pura-pura. Saya tidak bisa pulang ke rumah. Tolong semeton, saya mau nginep semalam saja di rumah sidah. Mau beng tiang ninduk sekelam le balen dah. Karena tiang tidak bisa pulang. Besiak barang dengan toak le balen. Apa kata orang tuh? Oh, sidak tamat. Masuk. Malam-malam tidur. Diintip sama Abdullah. Apa kira-kira amalnya orang ini? Sampai termasuk ahli surga. Apakah sembahyang tahajudnya 1000 rakaat? Atau baca Qur'annya dari awal sampai akhir habis? Atau zikirnya dari malam sampai pagi? Atau tasbihnya puluhan ribu? Ternyata orang itu tidur saja. Tidur. Lelah nganti Abdullah yo pirana sembahyang dengannya. Tidur. Kelem-kelem jam 2 jam 3 uras semendak sembahyang tahajud. Hanya 2 rakaat tidur lagi. Ya heran Abdullah. Tahajudnya cuma 2 rakaat. Padahal tahajud saya belasan rakaat. Tapi kenapa kok orang ini dikatakan ahlu surga oleh Rasulullah SAW? Akhirnya nganti sampai subuh di narak pegawaian si istimewa. Besok hari kedua nginti malik. Wah, mungkin kalau malam di narak si istimewa. Mungkin kalau siang hari amalnya hebat. Diinte jamak-jamak amal. Dia tidak istimewa seperti yang lain. Sampai hari ketiga diintip oleh Abdullah, ternyata amalnya tidak ada yang istimewa. Maka kemudian Abdullah bertanya kepada orang itu, wah lelah nenginti telu jelo di narasi tegita apa sih hebat-hebat. Akhirnya apa katanya? Pak, ini baik pak, ku jujur li sida. Jadi aku datang beketi ndekna karena aku besual barang dengan toa. Ndekna karena sebab apa yang saya sampaikan, tetapi saya kemari karena saya ingin tahu apa amalanmu sehingga kamu dikatakan oleh Nabi sebagai ahlu surga. Momot dengan sino. Yo, ahli surga katanya. Sembahyangku jamak-jamak. Zikirku endah ndekna marak batur si lebih pacu. Tapi saya ahlu surga. Kira-kira apa sebabnya? Abdullah bingung, dengan sini lebih bingung Malik. Apa lelah mengindang momot lama dia bengong. Oh, apa katanya orang itu? Oh, Abdullah begini. Kalau Rasul SAW mengatakan saya ahlu surga, maka tidak ada amalan yang lebih pantas memasukkan saya ke dalam surga kecuali apa yang saya biasakan setiap saya akan tidur dan setiap saya bangun tidur pagi,
Setiap akan tidur malam hari, sebelum saya tutup mata, saya berikrar di dalam hati saya, ya Allah, saya ikhlaskan semua kesalahan orang pada hari ini kepada saya. Saya maafkan semua, si nyumpah aku, si apa yang menzolimi saya maafkan. Saya ingin tidur dengan hati yang bersih, bagus, ikhlas, tidak ada kebencian. Tidur. Bangun pagi saya ikrarkan lagi, ya Allah, saya bangun dalam keadaan hati saya bersih kepada semua saudara saya, tidak ada kebencian. Rupanya dia masuk surga karena setiap hari membersihkan hatinya dari kebencian kepada sesama saudara muslimnya. Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mun temili tama surga ibu-ibu bersiang aten deh. Nah, dili temili doang, milih tama surga, milih. Teh silaturahim abot, tekanggo ngono. Hah? Dan saling sapa. Innalillahi rajiun. Pira jelo? Milih setahun katanya, la ilaha illallah. Kan pernah Nabi juga bercerita bahwa amal tiang pelungguh ini, setiap amal kita ini diangkat 2 kali seminggu. Hari Senin dan hari Kamis. Hari Senin diangkat amal kita. Hasil dari kita beramal Jumat, Sabtu, Minggu, Senin diangkat. Hari Kamis diangkat juga amal kita. Hasil dari kita beramal hari Senin, Selasa, Rebu, Julu Kamis tak angkat. Nabi mengatakan fa uhibbu an turfa'a amali wa ana shaim. Itu sebabnya kata Nabi, saya ingin waktu amal saya diangkat saya sedang puasa. Itu sebabnya Nabi selalu membiasakan puasa Senin ke Kamis. Sehingga pada saat amal diangkat sedang puasa. Selapu semua amal kita diangkat oleh Allah. Hari Senin diangkat, pahala kita sembahyang hari Ahad, hari Sabtu, hari Jumat semua diangkat, pahala sembahyang Jumat semua diangkat, pahala tasbih semua diangkat. Illa limusyahin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat, semua amal hamba saya siapa saja angkat kecuali orang yang masih besual, besiak. Ditunda, tidak diangkat amalnya hatta yatasolaha, sampai dia saling sapa malik, sampai dia berselaman, sampai dia saling memaaf. Dek nemele nyapa batur setahun amalnya. Apa rannya? Ngandek bahasa Pelunggu. Setahun amalnya itu parkir, tidak bisa bergerak. Jangankan naik ke langit ke-7, sampai langit ke-1 saja tidak bisa. Ditahan oleh malaikat, tidak diterima. Kenapa? Belum saling memaafkan dengan sesama umat Islam. Deneman milih saling sapa. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kita tidak saling sapa, dunia rasanya sempit, bapak-bapak, ibu-ibu nggih. Dunia rasanya sempit. Ila iteng endeng sia li semeton, li tetangga. Kenapa? Karena kita saling sapa. Dunia rasanya sempit, rezeki semakin sedikit. Setiap keluar dari rumah ketemu dengan dia, kita buang muka. Ngengos. Karena bilang jelo ngengos, akhirnya kedantok si tiang. Dari keruan-keruan. Bukannya dia berjumpa dengan saudaranya dalam keadaan senyum, dalam keadaan baik, dalam keadaan tulus. Ketemu dengan sahabat, nyebeng. Amalnya sudah ngandek, tidak diterima oleh Allah, dunia pun terasa sempit. Rugi dunia akhirat. Itu sebabnya saling memaafkan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, nggih. Apalagi silaturahmi.